Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Sukma dengan NPM 20221110013. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang pengenalan kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Dr. Gasim Eskom MSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, apa itu kecerdasan buatan? Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah AI ya. Jadi sebenarnya apa sih itu AI? Oke, jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, hal ini itu mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, belajar dari data, dan juga membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi AI ini bekerja seperti otak manusia, tetapi melalui algoritma dan komputasi. Misalnya, ketika Anda menggunakan aplikasi seperti Google Maps, sistem AI ini menganalisis data lalu lintas untuk memberi rute terbaik. Begitu juga dengan asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami dan merespons permintaan Anda. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah singkat tentang AI. Jadi AI itu dimulai pada tahun 1956 ketika John McCarthy pertama kali memperkenalkan istilah artificial intelligence. Pada saat itu, AI masih berfokus pada program komputer yang sederhana yang bisa menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Kemudian pada tahun 1997, IBM Deep Blue menjadi tonggak penting dalam AI karena berhasil mengalahkan juara catur dunia, Gary Kasparov. Selanjutnya itu pada tahun 2016, teknologi AI bernama AlphaGo dari Google DeepMind mengalahkan pemain Go profesional yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemampuan AI untuk menangani tugas yang sangat kompleks. Nah, hingga hari ini, AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari aplikasi di ponsel hingga mobil tanpa pengemudi. Selanjutnya ada komponen utama AI. Jadi AI ini dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama itu ada machine learning. Machine learning ini teknologi yang memungkinkan manusia belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram ulang. Lalu yang kedua itu ada natural language processing atau NLP yang merupakan kemampuan untuk memahami dan memproses bahasa manusia seperti yang digunakan dalam asisten virtual atau juga mesin penerjemah. Lalu yang ketiga itu ada computer vision. Computer vision ini merupakan kemampuan untuk mengenali gambar dan video, misalnya pengenalan wajah pada kamera ponsel. Lalu yang terakhir itu ada komponen robotik, teknologi yang memanfaatkan AI untuk menggerakkan robot sehingga dapat melakukan tugas-tugas otomatis. Oke, selanjutnya itu masuk pada kategori AI. Jadi AI ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada AI lemah, lalu ada AI kuat, dan yang ketiga itu ada AI super. Jadi, Naro AI adalah jenis AI yang kita gunakan sehari-hari, seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. AI ini hanya mampu melakukan satu tugas tertentu dengan baik. Lalu selanjutnya ada AI kuat atau General AI. Jadi General AI ini adalah kecerdasan buatan yang mampu berpikir seperti manusia. AI ini masih dalam tahap pengembangan dan memiliki potensi besar untuk digunakan di berbagai bidang. Lalu yang ketiga itu ada AI super atau super intelligent. Super intelligent ini adalah bentuk kecerdasan buatan yang melampaui manusia dalam segala hal. Walaupun masih merupakan konsep teoritis, super intelligent ini membuka peluang besar sekaligus tantangan besar bagi umat manusia. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai cara kerja AI. Jadi untuk cara kerja AI itu sendiri yang pertama tentunya adalah pengumpulan data atau data collection. Data ini merupakan bahan bakar utama bagi kecerdasan buatan. Tanpa data, AI tidak dapat belajar atau membuat keputusan. Data ini tuh dapat berupa teks, gambar, video, suara, atau angka yang berasal dari berbagai sumber, seperti internet, sensor, atau perangkat IoT. Nah, data yang dikumpulkan tersebut harus akurat, relevan, dan berkualitas tinggi, karena kualitas data itu seakan sangat mempengaruhi hasil yang dihasilkan oleh AI. Lalu yang kedua itu ada pemrosesan data atau data processing. Data yang telah dikumpulkan tadi itu seringkali tidak siap digunakan. Oleh karena itu, data perlu diolah, disaring, dan dibersihkan.
Proses processing ini melibatkan penghapusan data yang tidak relevan, menangani data yang hilang, dan mengonversi data ke format yang sesuai untuk model AI. Jadi pemrosesan data memastikan bahwa algoritma AI itu bekerja dengan data yang bersih dan terstruktur sehingga hasilnya akan lebih akurat. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan model atau model training. Setelah data siap, langkah selanjutnya adalah melatih model AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Algoritma ini akan mempelajari pola, hubungan, dan tren dalam data. Lalu pelatihan model adalah inti dari cara kerja AI. Semakin banyak data yang digunakan, maka semakin baik AI dalam memahami dan memprediksi. Lalu yang terakhir itu pengambilan keputusan atau decision making. Setelah model dilatih, AI dapat menggunakan pengetahuannya untuk membuat keputusan atau memberikan prediksi berdasarkan data baru. Nah, keputusan ini tuh didasarkan pada pola yang telah dipelajari selama proses pelatihan tadi. Keputusan yang diambil oleh AI sangat cepat dan seringkali lebih akurat dibandingkan manusia, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan data besar atau pola yang kompleks. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada keuntungan AI. Sebenarnya banyak keuntungan AI yang kita dapatkan, tapi di sini saya hanya memaparkan beberapa keuntungan AI. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Tentunya AI mampu menyelesaikan tugas secara lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia, terutama untuk tugas-tugas yang berulang dan berbasis data. Lalu yang kedua itu ada akurasi yang lebih tinggi. AI dirancang untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelelahan atau bias. Yang ketiga itu ada kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar. AI dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar yang tidak mungkin diproses oleh manusia. Lalu yang keempat itu ada automasi tugas yang membosankan. AI dapat mengambil alih pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif, membebaskan manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kreatif dan strategis. Lalu yang terakhir itu ada inovasi di berbagai bidang. Nah, AI ini membuka peluang untuk inovasi yang memberikan dampak positif di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, transportasi, dan juga pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk tantangan dalam AI. Walaupun AI itu memberikan manfaat yang banyak bagi kita, tentunya AI juga ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada tantangan etika dan privasi. Jadi penggunaan data pribadi tanpa izin seperti pelacakan lokasi atau analisis perilaku dapat menimbulkan kekhawatiran serius yang dapat mengancam hak privasi individu. Lalu yang kedua itu ada bias data. AI sangat bergantung pada data latih. Jika data tersebut tidak representatif atau mengandung bias, AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan teknologi. Sistem AI membutuhkan daya komputasi tinggi dan perangkat keras yang mahal, yang tidak selalu mudah diakses oleh semua negara atau organisasi. Lalu yang terakhir itu ada ketergantungan pada pengawasan manusia. Meskipun AI mampu bekerja secara mandiri dalam banyak kasus, tentunya tetap diperlukan pengawasan manusia untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya dan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak merugikan atau membahayakan. Lalu ada penerapan AI di kehidupan nyata. Yang pertama itu ada pada bidang medis. Jadi diagnosa penyakit menggunakan AI. Contohnya itu IBM Watson Health. AI ini digunakan untuk menganalisis data pasien dan memberikan rekomendasi pengobatan termasuk untuk penyakit kanker. Lalu yang kedua itu ada di bidang transportasi, contohnya itu mobil otonom. Kendaraan Tesla yang menggunakan sistem AI untuk mengemudi secara otomatis dengan mengandalkan sensor dan data waktu nyata untuk navigasi. Lalu yang ketiga itu pada bidang bisnis. Contohnya itu chatbot untuk layanan pelanggan seperti ChatGPT yang sering kita gunakan atau juga Google Assistant yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara instan dalam berbagai platform e-commerce atau perusahaan pelayanan pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dengan AI. Contohnya seperti Duolingo yang merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan pengguna. Oke, langsung saja kita masuk pada kesimpulan. Jadi kecerdasan buatan atau AI itu merupakan teknologi yang terus berkembang pesat dan memiliki dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, dari sektor medis, transportasi, hingga pendidikan. AI mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Jadi potensi AI ini sangat besar, tetapi untuk memaksimalkan manfaatnya diperlukan pengelolaan yang bijak dan hati-hati. Penggunaan AI juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, privasi, serta menghindari bias yang dapat merugikan individu atau kelompok.
Oleh karena itu, kolaborasi antar pengembang, regulator, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Baik, mungkin itu saja presentasi saya mengenai pengenalan kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.